Selamat siang Pak Kasat. Selamat siang. Bapak sebagai pelaksana tugas Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran di Kabupaten Manggarai itu kan punya pegawai. Karena ada tambahan berapa tahun lalu itu pegawai di sini yang membantu Bapak dalam mewujudkan kerja-kerja atau giat-giat dari Pol PP di Kabupaten Manggarai. Kemudian sekarang ini kan kondisi kantornya Bapak ini kan tidak ada itu para pegawai yang THL itu. Jadi bagaimana kondisi mereka sekarang itu Pak? Karena di sini kan sekarang ini kan Bapak ini kan hampir melakukan operasi setiap hari. Jadi sejak tahun 2025 itu per Januari sampai dengan sekarang Maret, Pol PP itu selalu getol turun ke pasar impres termasuk pasar Rakyat Kuning. Tapi kan kondisi hari ini terpantau bahwa di Pol PP sudah tidak ada pegawainya, tidak ada petugas Pol PP-nya. Jadi bagaimana dengan mereka ini Pak Kasat? Sudah memang kita di sini di Pol PP ini secara keseluruhan kita ada 62 orang. Siap ya. Dari 62 orang itu 37 orang itu THL. Iya. THL sementara 30 orangnya 20 berapa lah sekian orang itu yang ASN ya. Iya. 23. Nah, dari 37 orang THL ya kemarin ada 7 orang yang sudah lolos P3K. Iya. Itu tahun berapa lulosnya Pak Kasat? Itu tahun 2024. Tahun 2024. Siap. Ya, 7 orang. Sehingga sementara 30 lainnya itu adalah THL yang tidak ada di dalam database BKN. Siap, yo. Nah, SK THL ini itu diterbit setiap tahun. Yo. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Siap. Tapi di tahun 2025 ini THL karena ada himbauan, ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Yo. Saya juga lupa bahwa yang diperpanjang itu hanya THL yang namanya ada dalam database BKN. Sementara 30 orang THL yang ada selama ini dengan saya di kantor ini, mereka tidak tercatat dalam database BKN. Nah, terkait teman-teman yang 30 orang itu yang tidak ada namanya dalam database sampai dengan bulan sekarang tahun 2025 ini belum ada perpanjangan kontraknya. Sehingga untuk sementara kemarin saya kumpulkan teman-teman 30 orang itu untuk mereka sementara ini tidak usah masuk kantor dulu. Karena mereka belum memiliki SK kontrak kerja lagi. Itu ya, siapa yang keluarkan SK itu Pak Kasat? Yang tanda tangan SK. SK itu memang SK dinas. SK dinas, tapi sudah ada larangan untuk tidak boleh mengangkat THL selain yang ada dalam database. Saya menyampaikan kepada teman-teman itu untuk sementara ini stay di rumah sambil menunggu kejelasan informasinya, apakah ada petunjuk dalam beberapa hari ke depan atau beberapa bulan ke depan, apakah mereka dipekerjakan kembali, diperpanjang kontraknya, itu baru dipanggil kembali. Nah, terkait operasi kita tetap melakukan operasi, cuma bedanya selama ada mereka teman-teman 30 orang ini kita turun full. Kita melakukan kerja dari jam 7 sampai jam 6 sore. Nah, kalau sekarang per hari ini karena kondisi kita di hari ini hanya 20 orang, itu pun ada yang sakit, ada yang piket. Nah, kita kondisinya praktisnya hanya sekitar 10 atau 15 orang di Pol PP. Sehingga itu yang menyebabkan kita tidak melakukan operasi. Maka kita tetap operasi patroli, tapi
kita tidak bisa stay di pasar sampai dengan karena personaliannya tidak cukup itu Pak Kasat. Tapi kan hari ini tadi kan Rabu 12 Maret itu kan terpantau memang anggotanya Bapak ini kan tetap melakukan operasi di Pasar Impres. Kita tetap berarti tidak terpengaruh dengan yang 35, tetap melakukan operasi setiap hari. Kita tetap melakukan operasi karena kita juga tidak sepenuhnya bergantung kepada mereka. Kita berharap dalam beberapa hari ke depan ada solusi terkait teman-teman itu. Ini terkait operasi Pol PP ini mestinya harus diperkuat dengan personil. Kira-kira diperlukan berapa tenaga di sini Pak Kasat untuk menyukseskan kegiatan operasi ini? Kan bukan hanya satu saja operasinya, bukan hanya operasi pasar, tapi juga kos-kosan kan? Iya. Idealnya sebenarnya kalau kita ini di angka 300 orang diperlukan. Tapi untuk sementara ini karena kita cukuplah kalau 60. Memang untuk tahun depan kita dapat jatah. Itu ada yang lolos P3K. Yang masuk ke sini maksudnya Pak? Iya, yang masuk ke sini. Itu berapa orang jumlahnya Pak Kasat? Untuk yang lolos P3K dengan yang CPNS ini kemarin ini kan ada 41 orang, 42 orang. Yang masuk ke sini? Akan masuk ke sini. Berarti di luar yang 30 tadi itu Pak? Di luar yang 30 tadi itu. Jadi yang lolos P3K dari kantor-kantor lain. Dari kantor lain masuk ke sini. Kemudian dengan teman-teman yang lolos tes CPNS. Tapi itu kalau dengan informasi yang kita lihat beredar di luar ini kan SK-nya mereka itu efektifnya mereka itu bekerja itu sekitar tahun 2026. SK yang yang masuk ke sini, yang rencana masuk ke sini, yang lulus P3K. Kemudian Pak Kasat, dari yang masuk itu sekitar 46 tadi Pak Kasat? 42. 42, sekitar 42 orang tadi itu informasi yang Pak Kasat peroleh itu pekerjaan mereka itu di mana-mana saja sebelumnya. Misalnya apakah dari dinas perhubungan, dari penjaga sekolah atau dari mana? Artinya informasi yang Pak Kasat peroleh dari tenaga-tenaga yang bakal masuk ke Pol PP Kabupaten Manggarai, ke kantor ini. Yang pastinya teman-teman itu yang lolos P3K itu teman-teman dari instansi-instansi lain yang kebetulan pada tes P3K kemarin mereka mengisi formasi yang ada di Pol PP. Di Pol PP kemarin itu kita buka formasi itu ada 39 formasi. Kemarin sudah terisi dengan tambah yang 7 dari sini dan kami punya ini ditambah dengan orang dari dinas-dinas lain yang kemarin ikut tes mengisi formasi yang di Pol PP. Kemudian Pak Kasat, kan ada 30 orang yang sementara yang baru keluar nih berapa hari terakhir ini. Nah, Pak Kasat, apakah ada kemungkinan mereka ikut seleksi P3K tahap berikut untuk masuk di sini atau mereka lamar ke tempat lain atau bagaimana itu Pak Kasat? Jadi saya tidak tahu pasti kemana mereka lamar kemarin, tapi berdasarkan informasi yang saya dengar dari mereka bahwa dari 30 orang itu kemarin ada 29 orang yang anak saya di sini yang di Pol PP ini 30 orang itu ada 29 yang lolos seleksi berkas untuk tes P3K gelombang kedua ini. Tapi kemana mereka arahnya Pak? Tapi saya belum tahu. Mereka ini mengisi formasi mana. Siap. Harapannya mudah-mudahan mereka mengisi formasi yang ada di Pol PP. Karena memang juga kebutuhan di sini banyak. Kita masih butuh banyak. Kemudian ini Pak Kasat, kan sudah tahun berjalan ini. Kemudian pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan efisiensi berdasarkan perintah Presiden Prabowo ini kan, itu kan seluruh Indonesia ini. Jadi bukan kehendak pribadinya Pak Bupati Manggarai Pak Heri Nabit, apalagi kehendak dari Pak Kasat sendiri. Ini kan dari pusat ini. Nah, itu semua orang sudah tahu itu barang. Lalu kemudian Pak Kasat, ini kan pada tahun 2024 kan Pak Kasat, ini kan Pol PP ini kan menyusun anggarannya. Anggarannya salah satunya itu mengcover bagaimana semacam tunjangan lah atau gaji kepada 30 orang ini. Nah, itu kan sudah ada di dalam DPA. Nah, bagaimana dengan anggaran yang ada di DPA itu Pak Kasat? Apakah itu kena efisiensi atau memang untuk sementara dipetieskan atau memang untuk sementara ditahan di Badan Keuangan atau seperti apa gambarannya Pak Kasat? Jadi sebenarnya kembali saya sampaikan tadi
yang 30 orang ini belum ada perintah, belum ada, bukan iya. pemberhentian, belum ada informasi pemberhentian. Iya. Mereka ini hanya disuruh istirahat karena mereka sampai dengan bulan sekarang mereka ini belum ada kepastian apakah SK-nya diperpanjang, kontrak kerjanya diperpanjang atau tidak. Iya. Nah, kalau misalnya kemungkinan terburuknya nanti misalnya mereka tidak diperpanjang, gitu, maka uang gajinya mereka tidak bisa kita cair, tidak bisa cairkan, dia tetap ada di keuangan. Iya. Itu nanti wewenangnya keuangan untuk mau dikemanakan. Oh iya, siap. Itu sistem. Saya juga tidak terlalu paham terkait keuangan. Oh, iya. Jadi agenda-agenda ke depan ini sudah Pak Kasat. Jadi kan apa namanya? Sekarang ini kan Dinas Perdagangan itu kan sudah semakin sukses membawa para pedagang PKL itu ke pasar rakyat. Jadi strategi ke depan dalam rangka mewujudkan giat-giat dari Dinas Perdagangan dari Pol PP meskipun personalianya sedikit sambil menunggu misalnya tahun 2022 SK-nya, bagaimana itu Pak Kasat? Giat-giatnya. Memang itu dilema juga. Di Iya. satu sisi kita dituntut untuk melakukan penertiban pasar. Di sisi lain dukungan personil kita kurang. Iya. Memang saya baru saja diskusi dengan teman-teman KB terkait langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Memang tidak bisa tidak, kita tetap harus menjalankan operasi itu apapun resikonya. Iya. Kita tidak menjalankan tugas Pol PP itu, walaupun jumlah kita sedikit. Nah, cuma strategi yang kita mau bangun ini kita lebih mengedepankan ibu-ibu yang menjadi ujung tombak. Sehingga peluang-peluang untuk konfliknya itu diharapkan bisa lebih ditekankan. Nah, itu pun harapan karena ya dengan kekuatan yang 10-15 orang ini praktis sangat tidak bisa untuk kita lakukan operasi penertiban seperti sebelumnya. Kemudian Pak Kasat, kondisi sampai hari ini PNS yang bekerja, pegawainya Bapak itu sampai hari ini jumlahnya berapa? Sampai dengan hari Rabu ini tanggal 12 Maret 2025 itu jumlah sampai sekarang yang laki-laki dan perempuan itu berapa personalnya? Kalau sampai hari ini jumlah kami yang PNS ini hanya 23 orang. 23 orang. Berarti itu sudah cukup itu. Laki-laki dengan perempuan. Perempuannya ada 5. 5, iya. Itu termasuk saya. Termasuk iya. Nah, 23 orang itu ditambah ada 7 yang THL yang P3K itu kita 30 orang. Tapi dari 30 orang ini beberapa orangnya ini juga sakit permanen. Kemudian kalau malam juga ada yang piket. Kalau piket malam itu 4 orang, maka 4 orang besoknya tidak bisa masuk. Iya. Jadi itu kondisinya sekarang. Oke. Terima kasih Pak Kasat atas penyampaiannya. Selamat siang Pak Kasat. Terima kasih. Siap.